One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah
sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. One, two, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. 1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. One, two, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. 1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia.
maju. Hey, literasi, internetlah bangsa, kuatlah generasi. Indonesia, Indonesia. Hey. 1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Halo, selamat malam netizen Asik Indonesia. Senang Apa sekali kabar? nih. Waduh, seneng banget Firdi. Betul sekali Abi, dan tentunya senang sekali juga aku Firdi dan rekanku. Abi Satria. Kita senang banget bisa bertemu kembali dengan semua netizen Asik Indonesia di SHO episode 63 malam hari ini dengan tema yang pasti up to date nih netizen Asik Indonesia. Dan malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Metaverse, era baru dunia digital. Waduh, seru banget nih kayaknya nih Mas Abi. Gimana sih kabarnya Mas Abi? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat juga, walaupun udah mulai hujan-hujan terus ya Mas Abi Benar, ya. benar. Selamat malam juga nih netizen asik Indonesia. Waduh, seneng banget, benar-benar seneng banget. Aku Abi Satria bareng sama Firdi bisa ketemu lagi sama kalian di episode 63. Bener-bener, waduh, apalagi temanya tadi udah disampaikan sama Firdi ya, Metaverse era baru dunia digital. Ih, ini penasaran banget sih Firdi, ini bakalan ngebahas apa nih kira-kira nanti nih kita nih. Betul. Nah, malam hari ini yang akan kita bahas nih kan salah satu platform internet paling terkenal yaitu Facebook melakukan rebranding nih ya Mas Abi ya untuk memberi sinyal atau merangkul ide yang lebih futuristik gitu dengan istilah Metaverse. Nah, Metaverse ini adalah kata kunci terbaru untuk menangkap imajinasi industri teknologi dan pengumuman CEO Facebook dari Mark Zuckerberg pada hari Kamis 28 Oktober kemarin mengungkapkan bahwa dia mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platforms Inc. atau Meta. Nah, Metaverse ini adalah dunia nyata yang pada tingkat yang sepenuhnya yang baru, pokoknya dunia nyata yang diciptakan oleh konvergensi virtual dan realita, dan dunia virtual ini akan berinteraksi dengan dunia nyata pada tingkat yang sepenuhnya baru. Nah, Metaverse ini merupakan langkah evolusioner yang tentunya ke depannya ya, setelah munculnya internet dan sosial media nih, yang kayaknya masih saat ini kita masih menggunakannya terus. Nah, Metaverse ini juga tidak hanya mengubah cara pengguna terhubung ke internet, tetapi juga apa yang pengguna sambungkan ke internet. Nah, pada kesempatan ini nih, Mas Abi nih, yang tadi kamu sudah bertanya-tanya akan membahas lebih jauh tentang apa sih? Nah, pada kesempatan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama GNLD Siberkreasi mengadakan sesi webinar Siberkreasi Hangout Online dengan tema Metaverse, masa depan dunia digital, yang akan membahas mengenai apa itu Metaverse dan kegunaannya di masa depan dalam ranah digital. Seperti itu, Mas Abi. Lengkap banget infonya. Thank you Firdi udah ngasih tahu ke kita semua nih, terutama netizen Indonesia juga nih tentang informasi Metaverse tadi. Nah, sesuai juga dengan tema Siberkreasi Hangout Online episode 63 malam ini, itu juga tujuannya adalah untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan Metaverse tadi yang udah di Firdi sampaikan. Kemudian juga memberikan pemahaman mengenai masa depan dunia digital dengan Metaverse ini, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perkembangan dunia digital yang begitu cepat. Waduh, kita tahu banget sih, cepat banget saat ini kita perkembangan dunia digitalnya ya, Firdi. Betul. Nah, netizen asik Indonesia, pasti kalian udah nggak sabar lagi kan buat nyimak obrolan kita malam hari ini. Tapi, seperti biasa, kita akan selalu menghadirkan narasumber yang, wah,
ini yang memberikan penjelasan seputar temanya ini udah, wah ini benar-benar kompeten di bidangnya dan kalian kalau mau nanya apa aja tanya deh gitu. Tapi sebelum kita kenalan dengan para speaker yang keren banget malam hari ini, aku akan mau nyampaikan beberapa hal. Jangan lupa ya guys, netizen asik Indonesia. Sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe dan juga follow channel YouTube dan Facebook Siberkreasi ya. Nah, kalau kalian merasa ini bermanfaat, bisa juga dong di-share ke teman-teman kalian lewat WhatsApp atau mungkin platform lain. Silakan juga buat tulis di kolom komentar. Kira-kira tentang acara hari ini gimana? Atau mungkin mau usul SHO berikutnya bahas ini dong, Min. Gitu. Wah, boleh banget. Tentunya di akun media sosialnya Siberkreasi. Nah, di sana kalian juga bisa dapetin banyak informasi yang tentunya bebas dari tipu-tipu dan kegiatan seru lainnya. Supaya kita bisa menggunakan internet lebih pintar, bijaksana, dan tentunya apa, Firdi? Makin cakap digital. Nah, selain itu, di tengah pandemi ini, banyak banget kan hoax yang beredar di tengah kita, di tengah masyarakat. Nah, untuk itu, kalian yang sering berselancar di Facebook, kamu juga bisa loh membaca 6 tips untuk melawan misinformasi COVID-19. Ada di fightcovidmisinfo.com. fightcovidmisinfo.com. Nah, supaya kita nggak kena atau bahkan malah ikut menyebarkan informasi yang salah ya, Firdi ya. Itu yang dijauhi ya Mas Abi ya. Makanya ini ada Siberkreasi Hangout online terus-terusan agar teman-teman semua netizen asik Indonesia tidak menjadi penyebar hoax-hoax tersebut seperti itu. Nah, langsung saja kali ya Mas Abi, tadi kita sudah sedikit bridging nih tentang temanya, terus kemudian Mas Abi juga sudah sharing tentang seluruh informasi dari SHO ini. Kita akan memperkenalkan speakers atau narasumber pada malam hari ini yang kece-kece banget tentunya di SHO episode ke-63. Dan yang pertama ada Mas Jeffrey Budiman selaku Group Chief Innovation Officer and Co-founder Weir Group. Selamat malam Mas Jeffrey. Halo, selamat malam. Waduh, sudah ini banget nih ya, kayaknya futuristik banget Mas Jeffrey. Cuman pakai headphone, futuristik. Gak apa-apa, emang ini anaknya ala-ala aja Mas aku. Siap. Gimana Mas Jeffrey, apa kabar Mas? Baik semua. Ini lagi topik hangat ya, metaverse ya. Wah, hangat banget Mas Jeffrey. Aduh. Kayak di mana-mana webinar pasti ngebahasnya ini ya Mas ya? Udah mulai, industri ini udah mulai bertanya-tanya juga nih, ini metaverse kita mesti siapin apa nih kayaknya nih. Nah, gitu. Itu dia nih yang akan dibahas lebih banyak lagi ya Mas Jeffrey ya malam hari ini ya. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Jeffrey sudah bergabung dan bersedia memberikan banyak sekali insight-insight menarik tentunya untuk netizen asing Indonesia malam hari ini. Baik, Mas Jeffrey terima kasih banyak. Selanjutnya silahkan Mas Abi. Iya, baik Firdi. Selanjutnya nih dari Mas Jeffrey Budiman, kita ada siapa lagi? Ya, yang kedua adalah Mbak Vinia atau Navinia Putra, Vice President of Marketing at Sendit dan juga Co-Managing Director of Girls in Tech Indonesia. Selamat malam Mbak Vinia. Selamat malam semuanya. Apa kabar Mbak? Baik, semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya Mbak udah bersedia bergabung nih walaupun secara virtual di SHO malam ini Mbak. Lagi sibuk apa nih Mbak Vinia? Lagi sibuk. Biasalah kalau marketing selalu sibuk tiap bulan. Tapi sudah banyak ini ya Mbak ya, kegiatan di luar rumah sudah banyak ya Mbak Vinia ya? Belum. Aku kebetulan masih remote dan ini kebetulan lagi mempersiapkan program besar juga untuk Fintech Indonesia tahun depan. Gitu. Wah, seru banget nih pastinya nih. Ini pasti sangat ditunggu-tunggu nih. Barangkali bisa dikulik-kulik sedikit ya Mbak ya, apa yang mau dikeluarkan nanti. Ya, Mbak Vinia kerja remote, tapi aku yakin pasti malah jauh lebih hektik nih daripada ke kantor. Betul banget ya Mas Abi. Harus pinter-pinter ngatur waktunya juga sih. Iya. Iya. Betul sekali. Tetap semangat Mbak Vinia. Terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama. Firdi, tapi kayaknya ada satu lagi nih Firdi yang juga. Tadi kan yang ganteng udah, yang cantik udah. Nih yang terakhir siapa nih Firdi? Nah, yang terakhir ini juga tidak kalah kece dengan narasumber yang sudah kita perkenalkan tadi, Mas Abi. Ya. Ada Mas Andes Rizky selaku Founder and Managing Director dari Shinta VR. Selamat malam, Mas Andes. Halo, selamat malam. Salam dan bahagia semuanya. Malam, Mas. Apa kabar, Mas Andes? Baik.
Baik banget gitu ya. Baik banget. Semangat Semoga terus semuanya ya. sehat semua ya. Amin. Gimana Mas, lagi sibuk apa Mas Andes? Kita di Sinta VR lagi sibuk hiring nih karena Metaverse. Jadi karena Metaverse makin rame, jadi kita lagi sibuk hiring gitu. Dan kebetulan kita kemarin baru closing pre-series A funding, jadi kita pengen lebih banyak melakukan impact lah untuk Indonesia khususnya dengan menggunakan teknologi virtual reality. Kita back to back nih sama Wir AR kan. Iya, nanti bisa barangkali dari sini langsung banyak sinergi-sinergi ya Mas ya, dari Sinta VR dan Wir nih. Oke, terima kasih banyak Mas Andes sudah bersedia ngobrol-ngobrol dan memberikan ilmu-ilmu positif tentunya untuk netizen asik Indonesia semuanya. Baik, Mas Abi, Iya, kita Firdi. sudah memperkenalkan nih narasumber kece kita. Iya. Mungkin aku sih yakin ya netizen asik Indonesia sudah tidak sabar untuk bertanya dan mendengarkan lebih lanjut tentang tema kita malam hari ini. Mungkin Benar banget. langsung aja kali ya Mas, kita akan bertanya nih. Oke, Mas Abi, aku duluan ya Mas Abi, nanti Boleh, silakan. langsung Mas Abi bertanya ke Kak Vinia setelah aku bertanya ke Kak Jeffrey nih. Oke, Mas Jeffrey atau Kak Jeffrey, halo Mas. Ya, halo. Ya, oke, siap. Mas Jeffrey, aku mau nanya-nanya nih Mas. Ini pasti teman-teman dari netizen asal Indonesia juga mungkin sudah pada mengenal lebih jauh ya, tapi mungkin kita bisa dikulik-kulik lebih lanjut juga. Apa sebenarnya sih Mas arti dari Metaverse ini yang beberapa waktu ini sangat ramai dibincangkan di tengah masyarakat kita? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Jeffrey, kami persilahkan. Oke, mungkin saya sudah siapkan sedikit materi gitu ya. Mungkin sekalian menjelaskan sedikit mengenai siapa kita dan juga mengenai apa itu Metaverse gitu. Baik, kami persilahkan Mas Jeffrey. Ya, silakan ditampilkan slide-nya. Iya, oke. Masih proses nih Mas Jeffrey. Waduh. Ini aku seneng banget nih ketemu sama Mas Jeffrey, tau nggak Firdi? Karena kita terakhir ketemu kapan ya Mas ya? 2019 kali ya? Waduh, itu di Srapto tahun 2018. 18. Sangat jauh before pandemic ya. Sangat jauh before pandemic. Aduh. Ya, pastinya banyak sekali perubahan-perubahan ya, Mas Jeffrey ya. Kayaknya dari sebelum pandemi itu, terus setelah pandemi ini kan kayaknya semakin banyak nih orang yang lebih aware sama digital gitu ya, Mas ya. Makanya ada Metaverse ini, ada hal-hal lain ya Mas Abi ya. Kayaknya aku juga semakin melek sih sama teknologi sejujurnya. Ya sebenarnya ada keuntungan, bukan keuntungan ya, mungkin ada sebuah situasi di mana kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan teknologi dengan lebih cepat gitu, apalagi kita udah nggak bisa bertatap muka gitu dan sebagainya, nggak bisa ketemu langsung. Itulah mengapa akhirnya kita juga harus banyak berinovasi gitu ya, menggantikan berbagai kegiatan interaksi langsung dengan mungkin teknologi ini sambil menunggu ini sepertinya slide-nya sudah keluar. Baik. Oke. Silakan Mas Jeffrey. Siap. Oke, slide-nya. Jadi mungkin langsung aja. Jadi ini kita Wir gitu ya. Tadi udah sempat disinggung-singgung sama Mas Andes juga yang kalau satu Sinta VR, kalau kita Wir itu memang ke next slide bisa. Ya, jadi kalau kita itu memang augmented reality dari awal gitu. Jadi kita memang dari tahun 2009 kita memang fokusnya ke augmented reality, kita sudah mengerjakan lebih dari ribuan proyek, kita sudah justru banyak banget awalnya itu kita mendapatkan inquiries dari luar. Kita udah serve lebih dari 20 negara, beberapa juga sudah kita patenkan gitu ya, beberapa teknologi kita, karena kita kan banyak banget tuh beberapa challenge gitu ya dari klien-klien kita untuk gimana nih cara pakai AR nih di produk mereka, untuk brand mereka, untuk marketing dan sebagainya. Bahkan 5-nya sudah kita patenkan. Dan dari situ kita juga mendapatkan beberapa pengakuan juga gitu. Next slide. Ya, ini jadi beberapa negara yang sudah kita serve gitu ya, tapi tetap kita headquarter tetap Indonesia. Nasionalisme tetap harus dijaga gitu ya. Itu ada brand-brand yang kita juga udah sempat serve juga over the years gitu. Next.
Ya, jadi ini ada beberapa pengakuan global kita juga. Kita bangga kita bisa minimal merepresentasikan Indonesia lah di berbagai ajang dunia, termasuk 2015-2016 kita sempat menang juga di Silicon Valley. Terakhir kita juga tahun 2019 sampai awal 2020 sebelum pandemi, kita juga bareng-bareng dengan pemerintah juga sempat mewakili Indonesia di Pavilion Indonesia di World Economic Forum gitu ya. Dan juga kita sempat di-mention di Forbes beberapa kali gitu. Next. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Metaverse is coming, jawab pertanyaan yang tadi gitu ya. Sebenarnya apa sih Metaverse gitu ya? Sekarang tuh udah mulai banyak, bahkan di Washington Post tahun 2021 ini, bulan Agustus baru banget, udah mulai ada mention mengenai Big Tech wants to build the Metaverse. Apa itu gitu ya? Udah mulai di-mention is the future of internet, dia bilang seperti itu. Bahkan kemarin kita juga sempat di apa namanya di-mention nih sebenarnya sama Forbes juga, bahkan untuk beberapa company di seluruh dunia gitu ya, yang punya rekam jejak mengenai pembentukan ekosistem daripada Metaverse ini gitu di bulan Oktober 2021 kemarin gitu. Jadi ada Apple, Microsoft, Facebook, ya kita ada satu peer group gitu, keluar sedikit gitulah gitu. Jadi karena rekam jejak kita dari tahun 2009 memperkenalkan teknologi augmented reality di Southeast Asia gitu. Itu zaman bahkan belum ada AR Core, AR Kit. Kita mungkin perusahaan yang benar-benar percaya banget sama teknologi ini gitu ya. Mungkin pada saat itu belum ada tuh termin yang dinamakan metaverse, tapi we believe gitu sebenarnya teknologi ini AR terutama khususnya karena kita spesialisasinya di situ adalah the future-nya seperti itu. Next. Nah, jadi kalau ditanya metaverse itu apa sih? Mungkin sedikit disinggung juga di awal tadi ya, tapi mungkin kita bisa bilang itu metaverse itu mungkin bahasa kasarnya itu adalah sebuah virtual space yang shared gitu ya, di mana di sana memang seperti ada dunia sendiri gitu. Nah, kita juga bisa direpresentasikan ke sana misal dalam bentuk avatar gitu. Jadi bisa dibayangkan nih, kalau sekarang orang pakai profile picture, mungkin kedepannya adalah avatar yang bahkan bisa berinteraksi dan juga bisa di dunia tersebut, dunia bernama metaverse ini gitu ya. Orang juga bisa melakukan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, share dan experience gaming dan macam-macam gitu ya, apa namanya, yang seperti merepresentasikan dunia nyata kita di dunia virtual gitu. Di situ bisa antar mungkin ada ekonominya sendiri gitu ya, ada security and privacy system sendiri, semuanya udah beda banget gitu. Nah, jadi walaupun sebenarnya metaverse ini bisa dikatakan bukan termin yang baru, sempat juga di-mention di beberapa literasi science fiction gitu ya, tahun 92 seperti saya mention di sini, dari novel Snow Crash juga sudah ada konsep ini, sudah mulai diperkenalkan. Tapi seperti yang kita tahu gitu ya, banyak konsep science fiction itu sudah mulai menjadi kenyataan. Banyak konsep-konsep yang bahkan hanya bisa kita lihat di movie, sekarang sudah mulai pelan-pelan mengarah ke sana. Dan metaverse sendiri, it's all about ekosistem juga gitu ya. It's ekosistem mengenai AR VR-nya, extended reality, digabung dengan human computer interaction supaya semakin natural cara kita berinteraksi. Terus juga pasti ada campur artificial intelligence, computer vision, apalagi kalau AR kita pingin elemen-elemen dunia virtual ini bisa masuk ke dalam dunia nyata kita. Kita nggak perlu melihat harus ada melalui layar lagi, walaupun sekarang masih harus pakai HP gitu ya, bukan harus pakai tablet. Kedepannya dengan kacamata kita bisa melihat semua elemen-elemen digital ini di sekitar kita. Apalagi ditambah dengan 5G misalnya, mobile network yang semakin cepat. Kalau 5G kita bahkan udah bilang udah gigabyte per second gitu kan. Jadi semakin kualitas distribusi konten juga semakin baik, semacam itu. Next. Ya, jadi ini beberapa movie yang mungkin saya kasih contoh sedikit gitu ya. Beberapa yang sudah mulai hinting the concept of metaverse, misalnya di movie Ready Player One atau Matrix ini, kebetulan the upcoming Matrix, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah gitu ya. Next. Nah, jadi tentu saja untuk mencapai ke titik itu harus ada prosesnya, gitu ya. Tanpa kita sadari kita juga sudah mulai melihat ini menjadi bagian dari keseharian kita. Kita udah mulai banyak pakai sosial media, gitu ya, setiap hari. Bahkan penggunaannya diprediksi dari yang rata-rata sekarang ada yang bilang dari Ericsson, kalau nggak salah, mobile study mereka itu sekitar 10 gigaan. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan 2026 kalau nggak salah bisa sampai 35 gigabyte
rata-rata penggunaan bisa seperti itu. Dan semua itu ada prosesnya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita dari tahun 2009 kita kenalin AR waktu di live broadcast, tahun 2010 kita udah mulai kenalin AR pakai koran, tahun 2013 sudah mulai masuk ke ranah properti dan marketing, kita pakai brosur di Malaysia, kita keluarkan AR untuk perumahan misalnya. Buku tahun 2013, ini bisa dikatakan salah satu contoh buku AR, ensiklopedia buku yang pakai AR yang mungkin cukup awal lah ya, gitu dari Indonesia kita buat, udah mulai masuk ke campaign, udah mulai kacamata diperkenalkan tahun 2017 dan lain sebagainya, sehingga yang terakhir itu kita sempat kerjasama dengan Tokopedia juga gitu ya untuk photo booth. Jadi kita bisa menghadirkan virtual idols untuk kita bisa foto bareng seperti itu. Perlahan-lahan kita kenalkan gitu ya. Dan mungkin saat ini saya juga bisa menampilkan satu contoh gitu ya yang kita lakukan gitu ya. Kalau mau di spotlight ke layar saya juga boleh. Jadi di sini saya bisa demokan sedikit gitu ya. Jadi ini adalah sebuah fitur yang kita kembangkan sebenarnya pada saat pandemi ini, di mana orang-orang sudah karena tidak bisa berinteraksi secara langsung, gimana caranya nih supaya guru misalnya menjelaskan beberapa hal menjadi lebih menarik, atau orang mau kasih lihat mungkin sebuah mesin, gimana caranya supaya orang kasih lihat juga menjadi lebih menarik. Nah, saya bisa kasih contoh, misalnya langsung pakai Google nih, bisa seperti ini, misalnya saya kasih contoh. Nah, misalnya bisa menghadirkan si kanguru, bisa seperti itu. Wah. Ya kan, bisa langsung depan kita gitu kan, Langsung depan kita gitu, Mas. nah, terus misalnya ada si bebek gitu misalnya belajar, nah itu saya nggak ngerti deh bacanya gimana deh, tapi kira-kira ini buat belajar bahasa Mandarin gitu kan. Nah, terus seperti itu mau hadirkan si macan gitu kan. Nah, gitu, macan. Mana macannya, nah gitu. Seperti itu. Bahkan juga kalau buat sales pitching misalnya, ini ada motor baru nih. Nah, motor baru gitu, motor baru dari berbagai sisi gitu ya. Saya bisa rubah-rubah warna misalnya. Nah, jadi berbagai hal bisa dilakukan, masih bisa dilakukan di masa pandemi semacam itu. Jadi hal-hal ini ya kita harus innovate gitu. Jadi orang udah nggak perlu harus ketemu, nggak harus install lagi, mereka bisa langsung experience augmented reality semacam itu. Mungkin saya bisa share satu video terakhir dari presentasi saya juga gitu ya, untuk memperlihatkan bagaimana kita terus mengedukasi penggunaan augmented reality ini. Ya, silahkan teman-teman admin. Ya, kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Ini Mas Jeffrey. Gimana rasanya Abi langsung melihat kanguru di depan mata? Kaget aku tadi makanya langsung, wah ada kanguru di depan langsung layar. Oh gitu ya. Jadi memang sekarang nih Metaverse itu setidaknya jadi lebih nyata gitu ya, semua yang ada digital itu. Dan kemudian potensi Metaverse di masa depan ini akan semakin berkembang pastinya ya Mas Jeffrey ya, yang tadi sudah dijelaskan juga. Luar biasa sekali, ini seru banget. Oke, siap. Selanjutnya silahkan Abi, kalau mau nanya-nanya ke narasumber selanjutnya. Kalau tadi kan Mas Jeffrey sudah membabat
penjelasannya dengan sangat kece sekali ya. Nah, aku ini dari jawabannya Mas Jeffrey, pertanyaan kamu tadi Firdi, aku jadi penasaran ke Mbak Vinia nih. Oke. Di Girl in Tech nih Mbak Vinia. Jadi kalau dari Mbak Vinia sendiri dan juga Girl in Tech, gimana sih Mbak Girl in Tech itu mendorong peran perempuan nih sebagai pelaku teknologinya biar lebih lebih siap kreatif, lebih inovatif dan ya bisa memanfaatkan waktu selama pandemi ini juga gitu untuk memaksimalkan potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan lebih lagi gitu Mbak Vinia. Ya, thank you Mas Abi. Jadi kalau dari Gesintek kita juga sebenarnya mulai dari tahun 2011 ya, jadi udah lumayan, di Indonesia udah lumayan lama gitu ya. Apa sih yang kita lakukan? Itu kita punya program-program yang praktikal gitu ya tiap tahunnya. Kita juga pernah bekerja sama dengan Facebook untuk mendorong perempuan pengusaha di Indonesia gitu ya. Tapi memang 2 tahun ke belakang ini, dan karena pandemi juga, kita kan semua jadi kegiatannya online gitu ya. Jadi kegiatan utama yang kita lakukan, contohnya tahun lalu adalah kita punya kegiatan yang namanya arisan digital. Jadi kalau arisan pada umumnya kita cuma ngobrol gitu ya, makan, terus mungkin ya gibah-gibah dikit gitu ya. Kalau di arisan digital itu 2 jam benar-benar full pack dengan practical teknologi practical skills gitu. Jadi begitu teman-teman keluar dari sesi arisan digital di bulan ini misalnya gitu, teman-teman bisa punya sesuatu yang bisa langsung dilanjutkan, misalnya seperti contoh gimana sih cara misalnya running Facebook Ads, atau gimana cara memulai podcast gitu ya, atau gimana sih cara coding dari pembelajaran yang sederhana. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah kita tuh pengen mendorong lebih banyak teman-teman perempuan gitu ya untuk nggak takut masuk dan terjun ke dunia teknologi gitu. Karena dari bertahun-tahun ya kita sudah ada di Indonesia melakukan berbagai kegiatan, itu pasti masih ada satu benang merah di mana teman-teman itu merasa nggak pede atau nggak punya confidence untuk berani gitu, untuk berani terjun ke dunia teknologi, karena masih membayangkan ini kan kebanyakan teman-teman laki-laki nih gitu, aku bisa nggak ya gitu. Jadi itulah yang kita lakukan tiap tahun untuk mendorong lebih banyak lagi teman-teman perempuan untuk bisa terjun ke dunia teknologi gitu. Kenapa? Karena kita juga butuh inklusivitas gitu ya, dari sisi pada saat kita decide untuk build produk atau pada saat kita melakukan sebuah inovasi gitu ya, kita butuh memang decision making bukan cuma dari satu gender tapi both gender supaya balance gitu. Ya. Berarti emang benar-benar harus ada triggernya dan juga didorong ya Mbak Vinia ya? Betul. Dan kebetulan juga tahun lalu kita baru saja memulai Girls in Tech Scholarship gitu. Jadi betul-betul mengajak teman-teman komunitas di Girls in Tech Indonesia untuk ayo kita mulai untuk benar-benar belajar teknologi gitu. Jadi mereka dipilih berdasarkan beberapa tes dan seleksi ya. Kemudian mengikuti program intensif selama 3 bulan untuk betul-betul belajar misalnya coding, web development, front end development gitu. Jadi teman-teman ini begitu scholarship-nya selesai punya skills gitu untuk memulai misalnya internship atau bahkan memulai kerja di entry level gitu. Jadi ini salah satu yang kita juga akan lakukan tahun depan seperti itu Mas Adi. Siap. Wah, semoga lancar nih Mbak rencananya tahun depan ya. Jadi bisa benar-benar lebih mengajak, men-trigger, mendorong nih teman-teman perempuan kita untuk bisa terjun di dalam sebagai pelaku teknologi ini. Siap. Betul sekali. Terima kasih, Biar Mbak lebih Vinia. Kreatif juga ya Mas Abi ya. Karena aku sendiri nih sebagai perempuan merasa, kayaknya aku harus melek teknologi, tapi memang masih, ya itu yang tadi disampaikan sama Mbak Vinia, masih kadang kurang pede gitu ya Mbak ya? Ya, harus dimulai. Dan kebetulan karena metaverse ini ya, lagi trending juga gitu ya, sebetulnya mungkin untuk teman-teman perempuan juga ini opportunity yang gede banget gitu. Jadi kita harus mulai untuk bisa upskilling ourselves juga gitu. Oke, wah ini seru sekali nih. Nanti kayaknya kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya Mas Abi sama Mbak Vinia nih tentang peran perempuan di sebagai pelaku teknologi ini. Oke, siap. Silahkan Mas Abi selanjutnya nih. Nah, ini Mas Andes Rizky. Apa kabar Mas Andes? Halo Mas. Iya. Halo Mas Abi.
Nah, tadi udah ngomongin dari si Mas Jeffrey, kemudian Mbak Vinia tentang dorong para perempuan untuk masuk ke sebagai pelaku teknologi. Terus ke Mas Andes nih, aku jadi penasaran juga untuk yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan inovasi-inovasi oleh Sinta VR dalam bidang pengembangan sumber daya manusia nih utamanya nih. Gimana nih Mas Andes? Oke, jadi thank you banget Bro Jeffrey udah menjelaskan metaverse itu dengan sangat komprehensif ya. Jadi setengah tugas gue sudah selesai. Oke, jadi mungkin menambahkan gitu ya dari pemaparan tadi dari Bro Jeffrey gitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang metaverse itu sebenarnya sangat-sangat erat kaitannya dengan emotional connection gitu. Sesuatu yang hanya bisa mungkin hingga saat ini dilakukan di dunia metaverse. Jadi hubungan karena selama ini ya mungkin ya ada beberapa apa namanya hal atau beberapa case di mana kita merasa dengan teknologi ini bahwa justru kok kayaknya ada beberapa waktu emotional connection kita keputus ya sama teman-teman, or emotional connection kita keputus ya sama murid-murid saya sebagai guru gitu, atau sama anak-anak saya dan sebagainya. Iya, memang karena ya kita dipisahkan oleh layar gitu. Tapi dengan metaverse kita benar-benar berasa masuk ke dalam satu dunia di mana kita bisa jadi siapapun di sana dan berinteraksi secara sosial gitu. Tidak hanya secara sosial tapi juga bisa tadi ya Bro Jeffrey sempat cerita bisa beli barang di situ, kemudian bisa chat, bisa meeting dan sebagainya, dan bisa untuk jadi training gitu. Jadi tempat untuk training gitu. Nah, inilah yang kami di Sinta VR saat ini fokus di situ, bahwa penggunaan virtual reality ini kakaknya atau saudaranya augmented reality ini itu memang banyak ya dari segi demand itu dipakai di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita fokus sebenarnya research kita itu sudah mulai dari tahun 2017-an ya, di mana kita bikin satu platform untuk orang-orang supaya bisa membuat dengan mudah konten virtual reality-nya mereka sendiri. Dan sekarang sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kita juga sudah melatih sekitar 5.200 guru di seluruh Indonesia juga, di mana mereka sekarang sudah bisa nih menggunakan atau bahkan membuat konten pembelajaran berbasis virtual reality untuk anak-anak di sekolahnya gitu. Nah, mungkin ada satu video nih yang bisa saya putar sebagai contoh gitu ya. Ini dari kalau kita ngomongin sumber daya kan kita mesti mulai dari sekolah dulu nih. Nah, ini ada satu contoh nih video yang mungkin bisa kita saksikan sama-sama ya. Penggunaan virtual reality itu di sekolah tuh seperti apa sih salah satunya. Oke, nah seperti mungkin kita lihat di video ini ya, ini Pak Alex ini adalah salah satu VR ambasadornya kita ya. Nah, dia ini aktif sekali dari kita mulai melatih Pak Alex dan timnya, terus melakukan penelitian tindakan kelas bareng-bareng, sampai pada akhirnya kita menemukan metode yang sangat tepat gitu ya untuk dilakukan di sekolahnya Pak Alex ini. Bahkan ketika digunakan metode hybrid gitu ya dan juga metode online learning, itu dua-duanya bisa dipakai karena memang kita virtual reality-nya ini dipadukan dengan prinsip pedagogi di mana itu fit dengan RPP atau rencana pembelajaran dan pengajaran dari si Pak Alex ini. Nah, banyak sekali hal yang kalau misalkan di sekolah ya banyak sekali yang bisa dipakai atau diaplikasikan dengan menggunakan VR ini atau virtual reality. Jadi kayak semua mata pelajaran yang mungkin awalnya terlihat sulit gitu ya, awalnya terlihat kayaknya nggak mungkin deh sekolah punya facility ini. Tapi dengan virtual reality ya, dengan dunia metaverse itu semuanya menjadi mungkin. Bayangkan kita bisa membuat seluruh anak-anak SMK di Indonesia itu bisa kutak-katik dan ngerti cara kerjanya mobil listrik, or Tesla, or whatever apa mereknya gitu, tanpa harus sekolahnya beli itu.
Yang banyak terjadi sekarang adalah banyak sekali gitu ya lulusan-lulusan vokasi SMK yang mereka tidak punya confidence sebenarnya ketika mereka sekolah terus langsung nyemplung ke tempat magang gitu. It's totally different gitu. Yang pas udah masuk nyemplung gitu udah semuanya fully automated gitu. Padahal di sekolah ya dia belajar basic fundamental, dia belajar. Cuma pas di praktikum ya nggak belajar sama sekali. Tapi bayangin, kita bisa ubah itu semua dengan teknologi metaverse ya, khususnya virtual reality. Tentunya dalam beberapa hal bisa dikomplementari oleh augmented reality tuh. Dua-duanya dipakai. Nah, ketika itu terjadi, bayangin dari Aceh sampai Papua, semua tuh ngerti. Oh, cara kerja Tesla tuh mesinnya kayak gini loh, gitu. Cara kerja sensornya tuh kayak gini loh, gitu. Nah, itu untuk sekolah gitu ya. Nah, kalau kita bicara tingkat yang lebih tinggi, misalkan balai pelatihan kerja gitu ya, atau bahkan mungkin university gitu ya. Nah, mungkin ini ada satu video juga yang bisa saya mungkin bisa diputar ya, kita bisa saksikan sama-sama. Nah, ini yang Shinta VR lakukan ya untuk meng-create dunia metaverse kecil ya, planet-planet di metaverse ini salah satunya adalah untuk di pengembangan SDM. Di mana di platform kita ini yang kita namakan Space Collab, itu semua orang bisa bertemu dalam satu ruangan metaverse yang sama, terus mereka bisa berkolaborasi, mengadakan role play training, mengadakan meeting. Nah, kayak di video ini ya, mereka nyusun-nyusun motor apa segala macam bagian-bagiannya gitu. Nah, tiga-tiganya ini yang satu pakai VR gitu ya, yang satu pakai komputer atau pakai PC biasa, yang satu pakai smartphone, tapi mereka bisa ketemu dalam satu tempat yang sama gitu. Jadi tidak ada limitasi atau tidak ada barrier mereka pakai device apa, karena semuanya bisa bertemu dalam satu tempat yang sama. Nah, semua hal bisa dilakukan di dalam dunia virtual ini gitu ya. Mereka bisa tulis rumus, apa segala macam, interaksinya juga bisa lebih kompleks. Nah, disinilah sebenarnya kunci dari metaverse itu adalah emotional connection. Ketika kita bisa bikin avatar, jadi platform kita ini avatarnya itu pakai selfie, jadi pakai foto selfie. Jadi kita foto selfie, terus setelah 1 menit kemudian langsung ke create tuh 3D-nya. 3D-nya kita. Jadi versi kartun 3D-nya kita. Langsung ke create, langsung bisa kita pakai. Ya bisa diubah-ubah ya, mau nambahin jenggot, misalkan Mas Abi mau nambahin jambang lagi jenggot sepanjang-panjang ini kan, jadi suhu kungfu gitu, atau apapun gitu ya, kita bisa gitu. Dan all of the interaction yang mungkin kita perlu fasilitas fisik gitu ya, ya semua bisa diefisiensi di sini gitu lah. Nah inilah kenapa kita di Shinta VR kita punya visi untuk jadi the most impactful immersive company, karena memang kita melihat di sektor inilah kita bisa benar-benar mensupport Indonesia itu sumber daya manusianya sudah tidak punya barrier lagi untuk mengenal teknologi atau melakukan update teknologi dan sebagainya, karena semuanya bisa disimulasikan di sini gitu. Dan nyambung sama tadi ya Mbak Vinia, metaverse ini kita benar-benar butuh designers, kita butuh programmers perempuan. That's why nama kita Shinta VR, karena kita ingin merefleksikan imajinasi manusia itu sebagai Dewi Shinta. So that's why our name is Shinta VR ya, beautiful. So every imagination yang manusia punya itu semuanya cantik, semuanya indah gitu, seperti Dewi Shinta. So memang metaverse ini banyak ya, kalau di US itu udah mulai banyak tuh engineer dan artis-artis yang nyemplung ke dunia metaverse, itu banyak banget perempuan gitu. Jadi memang kita sangat-sangat welcome nanti kalau misalnya kita bisa sinergi juga dengan Mbak Vinia. So boleh banget Mas Andes, Mas Jasri juga nih. So itu kira-kira Mas Abi yang kita lakukan. Kita penuh dunia hayal pokoknya mah. Benar-benar. Tapi bisa diwujudkan gitu ya. Iya. Bukan cuma hayalan lagi, bisa diwujudkan. Itu yang penting, Mbak Vinia, karena memang sekarang ini kita banyak berhayal soalnya. Lebih banyak menggunakan imajinasi, yang penting diwujudkan, kemudian juga bisa dirasakan, dan akhirnya kita bisa engage di situ, seperti tadi Mas
Andes bilang ya Mas ya. Ya, betul. Nah, Firdi, ini lagi seru-serunya nih ngomongin soal topik tema metaverse ini. Kayaknya sebelum kamu ke Mbak Vinia dan ke Mas Andes lagi, ini aku langsung nyambung dulu nih, karena kayaknya nyambung nih pertanyaannya nih dengan yang sudah dijelaskan sama Mas Andes barusan, yang sudah dilakukan oleh Sinta VR juga. Mas Jeffrey, ini kan Weir Group kan sudah ada dari tahun 2009 ya. Nah, dari yang sudah dilakukan sama Sinta VR, terus juga yang sekarang dilakukan oleh Weir Group juga, apa sih inovasi yang juga sudah dihasilkan, yang dimana kita tahu juga Weir Group sebagai perintis teknologi metaverse juga nih di Indonesia dan juga di Asia Tenggara nih, Mas Jeffrey? Ya, jadi seperti yang tadi saya sempat share juga di presentasinya gitu ya. Jadi banyak memang yang kita coba terobos lah dari zaman itu gitu ya. Jadi tahun 2009 kita udah mulai buat AR yang benar-benar sekali-sekali langsung kita live broadcast di TV gitu kan. Saat itu memang belum ada, sekarang udah mulai nih ada nih di TV. Saat itu kita yang coba kenalkan. Terus sudah mulai tahun awal-awal itu juga kita sudah pakai untuk kepentingan iklan. Jadi udah bisa pakai media koran gitu ya. Orang sudah bisa langsung pakai AR untuk bisa menjelaskan misalnya produk-produknya. Bahkan kita juga bahkan ada beberapa itu sudah kita patenkan juga, Mas. Gitu. Baik untuk fitur pakai yang 4D effects gitu ya. Jadi udah kita masuk sampai masuk ke sensori gitu ya. AR plus sensori itu juga sudah kita lakukan. Terus yang sekarang udah mulai dikait-kaitkan dengan sistem transaksi gitu, itu juga sudah kita lakukan. Jadi all these different model itu sudah coba, beberapa berhasil kita patenkan dan beberapa memang kita kenalkan sejak tahun 2009 gitu. 4D-nya itu sensornya apa nih Mas? Kayak bau kah atau mungkin percikan-percikan air kah atau apa? Betul. Jadi kita dari layar gitu kelihatan si karakternya waktu itu kita untuk sebuah event gitu kayak karakter iseng gitu, jadi dia cipratin si Mas Abi gitu pakai air gitu, langsung kita kena air beneran gitu. Nah, terus kita ada pernah yang kayak gitu juga, kita pernah di mall itu ada beberapa juga, jadi waktu itu konsepnya itu kita bisa bertemu dengan hewan dari berbagai era gitu ya, ada berbagai benua. Salah satu misalnya pas kita ketemu penguin, tiba-tiba ada pinginnya kelihatan di layar, tapi tiba-tiba juga ngerasain kayak hawa dingin. Gitu. Atau kita ceritanya anak-anaknya naik ke atas perahu, tiba-tiba ada ikan loncat lah gitu intinya. Kita kecipratan air juga, paling anaknya bingung gitu kan, kok bisa gitu, kayak gitu. Jadi kita udah mulai sampai ke sana. Jadi kita tuh unsur realism juga coba kita kenalkan begitu. Jadi ya itulah is a long journey gitu ya. Sekarang untungnya dengan berbagai perkembangan kayak teman-teman juga yang ada di sini semua narasumber gitu kan juga ikut membangun ekosistemnya gitu kan. Sekarang malah lebih jauh lagi nih, kita udah mesti get ready gitu. Sekarang maksudnya untuk gaming juga udah nyinggung sampai ke cryptocurrency dan lain-lain. Wah, kita harus update terus aja sih gitu kan. Sekarang udah NFT apa segala, the new type of economy, kita juga mesti get ready. Jadi kita harus terus innovate aja. Siap. Jangan sampai berhenti berinovasi, intinya itu Mas. Betul. Siap. Silakan Firdi. Iya Mas Abi, itu menarik sih memang ya Mas ya. Awalnya kan kayak semuanya nih dunia hayal kalau tadi kata Mbak Vinia sama Mas Andes ya. Terus dijelasin juga sama Mas Jeffrey, memang awalnya ya kayak dari game, terus kemudian memang diwujudkan untuk agar teman-teman semua, agar seluruh penggunanya masyarakat ini memang bisa merasakan akan lebih nyata lagi, lebih engage lagi. Itu sih ya sebenarnya yang memang semakin banyak inovasi-inovasi yang kayaknya nggak kepikiran nih Mas Abi sama kita. Tapi ke depannya aku yakin sih makin banyak lagi kreativitas di bidang digital ini yang kayaknya semakin membuat kita wow gitu, kayak tadi kanguru yang tiba-tiba muncul. Dan makin banyak lagi yang melebihi imajinasi kita sendiri, Firdi. Malah wah, emang nih ternyata para pelaku di teknologi ini tuh wow banget gitu. Iya, betul sekali itu sih Mas, luar biasa. Oke, siap. Ini tadi kita sudah mendengar sedikit penjelasan juga dari Mas Jeffrey, dan ini aku penasaran lagi nih, pengen nanya ke Mbak Vinia. Mbak Vinia, kira-kira potensi dan tantangan khususnya untuk perempuan ini di industri metaverse tuh apa saja ya Mbak ke depannya? Karena kan kita memang sepertinya nih, nggak semua ya Mbak ya, tapi kan kayaknya
wanita atau aku aja khususnya itu kan merasa aduh kayak aku gaptek nih kalau apa-apa pasti kan kita butuhnya ke oh ini tolong dong ke teman-temanku yang cowok pasti kan kayak gitu. Nah, kira-kira tantangan khususnya untuk perempuan di industri metaverse ini akan seperti itu terus nggak Mbak? Atau ada lagi tantangan yang lebih jauh lagi yang kira-kira akan dihadapi oleh perempuan-perempuan di industri metaverse ini? Kami persilahkan Mbak Vinia. Ya, thank you Firdi untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau tantangan mungkin tantangannya bukan cuma untuk teman-teman perempuan ya, tapi laki-laki juga. Kenapa? Karena metaverse kita nggak tahu nih nanti job role-nya yang dicari itu apa aja gitu. Kayak udah kebayang misalnya kayak tadi dijelaskan Mas Jeffrey dan Mas Andes gitu ya. Mungkin kan sekarang lebih banyak misalnya di dunia gaming gitu ya. Fashion virtual designer gitu. Mungkin itu akan jadi salah satu job role yang akan banyak dicari gitu. Tapi mungkin kita bisa bayangin kayak 10 tahun yang lalu digital marketing contohnya, atau misalnya data scientist itu bukan tipe pekerjaan yang orang banyak tahu gitu ya. Jadi kita harus terus beradaptasi sih gitu. Artinya teman-teman yang sekarang mungkin masih ngerasa ragu-ragu gitu ya, sebetulnya potensi untuk future work-nya tuh gede banget gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau learn gitu, kita nggak punya willingness untuk kayak mencari tahu itu apa aja yang bisa dikerjain, itu akan jadi tantangan utama sih sebetulnya. Jadi kalau dari kita Girls in Tech Indonesia itu yang terus akan kita empower gitu, karena kalau teman-teman udah tahu bahwa memulai sesuatu misalnya untuk memulai tahu bagaimana cara membuat AR atau misalnya VR gitu, itu sebenarnya begitu mereka tahu satu step pertama gitu ya, untuk kesananya akan lebih mudah gitu. Jadi kita benar-benar perkenalkan apa sih future of work ke depannya, dan kalian harus siapin apa nih dari sisi skills gitu. Karena penting banget, kalau enggak ya akan ketinggalan. Oke, berarti memang harus kenal dulu ya Mbak Vinia ya. Terus kemudian kitanya sendiri nih teman-teman nggak cuma perempuan aja ternyata, tapi semua juga teman-teman yang laki-laki netizen asing Indonesia harus punya willingness to learn, terus harus lebih curious lagi sama apa sih yang akan datang nih di dunia digital ke depannya. Karena memang itu benar tadi yang dibilang Mbak Vinia, kita nggak tahu nih metaverse ke depannya akan seperti apa saja tantangan-tantangannya. Jadi memang kitanya harus siap ya Mbak Vinia ya. Betul banget. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Vinia. Nah, Mas Abi ini aku izin nanya juga ke Mas Andes ya Mas. Kan kita sudah bertanya potensi untuk perempuan nih ke Mbak Vinia. Nah, kalau potensi atau peluang kerja nih Mas Andes yang dapat diciptakan dengan adanya industri metaverse ini, ke depannya bagaimana ya Mas? Apakah akan semakin banyak lagi, ataukah apa saja nih kira-kira peluang kerja yang akan muncul seperti itu deh Mas? Kami persilakan Mas Andes. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke pengertian metaverse, itu adalah metaverse. Kalau dunia kita kan universe ya. Kalau Marvel kan multiverse ya, dengan segala macam superhero-nya. Kalau yang kita bahas sekarang adalah metaverse, yaitu universe yang meta. Meta artinya kan semu ya, artinya gitu. Itu it can be real, tapi itu tidak real gitu. Jadi metaverse gitu. Nah, metaverse ini balik lagi gitu. Metaverse ini adalah satu dunia yang dimana kita kalau masuk seolah-olah kita ada di dalamnya. Seolah kita terlibat di dalamnya dengan segala macam interaksi yang super kompleks. Aku bisa bilang sekarang ya, mungkin aku bilang boleh ya kalau misalnya punya istilah semi metaverse lah gitu. Kita main game 3D, game 3D kayak Among Us, atau misalkan kita main game kayak Free Fire atau PUBG dan lain-lainnya itu, atau game MOBA apa segala macam. Itu kan sebenarnya juga kita punya interaction gitu sama player yang lainnya. Nah, terus kebayangkan kalau kita masuk ke situ is the next level of semi metaverse, ya metaverse ini. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan dunia itu yang penuh banyak kompleksitas interaksi yang mirip dengan interaksi kita di sini, gitu. Ketika kita pakai VR, impuls atau yang diterima oleh reseptor otak kita itu kita nerimanya itu ini loh, menganggapnya itu natural.
Makanya kalau misalkan mungkin Mbak Firdi atau Mas Abi, Mbak Vinia kalau pernah pakai VR gitu ya, terus misalkan nyoba konten yang horor atau konten yang lagi berdiri di pinggir gedung gitu ya, terus ngeliat ke bawah, itu banyak banget yang teriak-teriak karena otak reseptornya itu ngerasa, oke, this is natural, this is real, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih nih field baru mungkin atau lapangan-lapangan pekerjaan baru mungkin atau arena-arena baru yang bisa mensupport metaverse, yang pertama itu adalah kalau menurutku ya yang paling penting itu adalah behavior science, jadi psychology, behavior science, neuroscience. Ini dua ini sebenarnya mungkin nggak gitu kelihatan ketika kita main game segala macam. Tapi kalau kita udah ngomongin metaverse, dua ini yang juga cukup penting karena kalau kita mau bangun metaverse untuk tujuan apapun, kita perlu dua ini gitu untuk represent supaya dunianya ini bisa bisa representatif lah terhadap dua bidang ini ya. Terus kemudian game engineer of course gitu, programmer, designer 3D, artistik ini juga yang paling banyak dibutuhin. Terus kemudian UI designers, UI engineers, UX dan UI engineers. UI designers ini juga dia punya challenge sendiri nih. Jadi kalau kita ngomongin user interface design untuk bikin web atau untuk bikin aplikasi handphone, sekarang kita transfer untuk bikin UI design untuk di dunia metaverse, di mana yang tadinya kalau misalkan UI designer untuk website dia kanvas ya, kan kayak pelukis ya desainer itu. Kanvasnya itu flat. Sekarang bayangin dia dikasih kanvas 360 derajat. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang gitu. Nah, lu mau ngelukis apa di situ? Gitu. Nah, itu banyak banget challenge-nya gitu. Terus kemudian data science juga sangat-sangat dibutuhkan karena ketika kita mau ngomongin metaverse dengan segala interaksinya, behavioral dan sebagainya, kalau misalkan nanti prosesnya untuk ada transaksi dan sebagainya, kita mengkaitkan dengan NFT, kita mengaitkan dengan blockchain, kebayang nggak, Mas Abi kalau ke metaverse gitu ya, atau Mbak Firdi ketemu nih sama Mas Abi di metaverse gitu, terus tiba-tiba kalian ngelihat ada mobil lucu banget, padahal itu mobil virtual loh, gila nih lucu banget ya mobilnya warna merah nih, enggak, gue suka yang biru ini nih, ya udah gue beli warna merah ya, gue pakai token NFT gue deh gitu, terus gue juga deh gitu. Jadi hal-hal misalkan transaksi di situ ya terjadi, kelihatannya sih impulsif gitu, kelihatannya kita membeli itu impulsif, tapi sebenarnya that's the result of our behavior sebelumnya. Kita nggak tahu Mbak Vidi lebih suka warna biru, Mas Abi lebih suka warna merah gitu. That's the result of our behavior. Nah, itu dia kenapa kalau kita ngomongin metaverse, banyak banget field baru yang menurutku sangat-sangat menarik gitu untuk di dig deeper gitu. Jadi nggak cuma ngomongin programmer, terus apalagi tuh data science, AI dan segala macam ya, yang kayaknya berat gitu ya kalau dipikirin gitu. Tapi most interesting things adalah yaitu psychology bisa masuk, behavioral science bisa masuk, neuroscience, neuromarketing, kemudian juga field untuk neuroeconomics di situ bisa masuk gitu. Jadi all of the things yang terkait dengan proses kerja otak itu juga bisa masuk dengan dan itu memang bisa melengkapi dunia metaverse itu supaya bisa jadi fungsinya bisa jadi lebih baik dan bisa lebih jadi punya impact untuk society gitu. Jadi banyak banget deh pokoknya. Oke, Ya. sip. Terima kasih banyak Mas Andes. Berarti memang kayaknya ke depannya nih makin banyak juga ya jurusan-jurusan kuliah yang kayaknya namanya belum terbiasa, belum familiar sekarang ini ya Mas Andes ya. Yakin banget nih kayak Mas Abi nanti akan ada adik-adik kita ini yang jurusannya mengarahnya tuh ke sana, ke metaverse itu tuh kayaknya semakin banyak sih, keren banget ini. Betul banget. Aku tertarik Mas sama yang tadi ya fashion yang 3D itu ya. Aku pernah nonton suatu kayak salah satu memang pembuat konten yang membuat dia menggunakan virtual fashion itu gitu. Itu sangat seru sih. Mungkin kan karena orang-orang
biasanya nggak suka menggunakan baju-baju yang avant-garde, yang memang beda banget nih dari kehidupan kita sehari-hari. Kan nggak mungkin gitu ya Mas Abi ya, kita kayak pakai ke kampus atau ke kantor baju-baju yang aneh-aneh, tapi mereka bisa pakai itu untuk mereka share ke medsos, dan itu sangat menarik sih tanpa mereka langsung menggunakannya. Itu ya kayaknya salah satu yang wow sekali menurutku. Benar-benar banget. Apalagi yang tantangannya juga tuh tadi yang Mas Andes ceritain, kalau misalkan biasanya cuma 2 dimensi gitu ya. Ini seorang desainer atau desain grafis yang harus ngegambar, ngelukis benar-benar 360 derajat atas bawah kanan kiri depan belakang, itu sih paling ya challenging banget nggak sih Mas Andes? Dan sangat real ya Mas Andes ya, kayaknya bisa yang gerak-gerak gitu bajunya, atau yang kayak menjuntai-juntai, itu kayak menarik sih. Iya, mereka pasti bisa ngabisin berjam-jam gitu. Tapi betah kok mereka pasti. Ya, siap. Karena memang yang ngedesainnya sesuatu yang kayaknya di luar bayang-bayang manusia ya Mas ya. Luar biasa sekali memang nih ahli-ahli teknologi dunia ini. Oke, Mas Abi, ini kayaknya semakin seru nih, dan tadi aku udah cek juga sudah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen asik Indonesia yang muncul untuk narasumber-narasumber kece kita. Nah, tapi sebelum ke pertanyaan, Firdi, aku ada informasi menarik buat kalian, guys, netizen asik Indonesia. Kalian bisa mencari fitur-fitur menarik yang ada di Facebook Indonesia. Nah, mencari informasi-informasi penting tentang hal-hal positif di dunia digital, kamu bisa tetap terkoneksi dengan berbagai informasi akurat, hal-hal yang menginspirasi, dan juga mungkin sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, atau anak-anak atau adik-adik teman kita. Pokoknya semua informasi tentang kebutuhan kamu ada di Facebook Indonesia. Berbagai informasi ini dapat dilihat melalui fitur seru di halaman beranda Facebook. Satu lagi, informasi kece yang buat kalian semua nih netizen asik Indonesia malam hari ini. Kalian semua netizen asik Indonesia berkesempatan mendapatkan virtual money. Caranya gampang banget. Buat video testimoni singkat tentang acara hari ini, lalu video testimoni dikirimkan ke email siberkreasi@gmail.com. siberkreasi@gmail.com. Ditunggu ya sampai hari Sabtu 6 November besok. Nah, akan dipilih klip terbaik dan akan mendapatkan voucher virtual money untuk 3 orang pemenang. Masing-masing mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Siapa tahu kalian pemenangnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Facebook dan juga Instagram Siberkreasi. Betul sekali. Itu ya rekan-rekan semuanya netizen asik Indonesia, iklannya dari Mas Abi. Luar biasa memang Mas Abi. Aku tuh senang kalau dengerin suara iklannya Mas Abi ini, aku suka banget. Oke, ini mungkin masih menunggu juga beberapa pertanyaan lainnya dari netizen asing Indonesia. Kami persilahkan untuk bertanya, karena siapa tahu nih kamu menjadi salah satu yang memang aktif di dunia metaverse ini ke depannya. Jadi boleh ditanya dari sekarang, kapan lagi nih ketemu narsum-narsumnya tuh ada di sini semua dan kece-kece semua nih, mana sebelah sini ya? Nah, sini nih. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan teman-teman kali ya, Mas Abi, kamu tuh pernah coba kayak VR gitu nggak, Mas? Pernah. Waktu itu di acaranya di tahun 2018 ya, Mas Jeffrey ya, ada di sana kalau nggak salah ya buat demonya. Ya, aku pernah nyoba di sana tuh. Oke, terus itu perasaan kamu gimana tuh, Mas? Wah, jujur itu pertama kali nyobain sih di situ. Itu waktu itu di Plaza Indonesia kalau nggak salah. Ya seru aja sih, bener-bener kayak, wah gimana sih melihat sesuatu yang sebelumnya tuh nggak pernah terimajinasikan ke sana gitu loh, Firdi. Seru-seru. Oke, aku pernah nyoba nih, Mas Abi. Ya. VR yang aku takut sih sebenarnya kalau horor ya. Nah, terus ini dikasih ke bawah laut gitu, dunia bawah laut yang memang aku nggak takut nih kalau untuk diving, snorkeling dan lain-lain gitu. Tapi kan itu suasananya ya gelap gitu ya. Terus kemudian yang ikan-ikannya juga kayaknya kita nggak biasa ketemu gitu kalau snorkeling atau diving biasa. Nah, itu menurutku super keren banget sih, dan itu aku juga kayaknya nyobanya tahun 2018 deh. Itu berarti memang sudah dari lama banget ya, Mas Jeffrey, Mbak Vinia, dan Mas Andes ya. Kayak semua ini kayaknya sudah dipikirkan baik-baik sampai akhirnya ada
apa tuh namanya Mas Abi, metaverse ini gitu ya Mas. Betul banget. Siap. Oh, Firdi, ini kayaknya kita udah bisa bacain pertanyaan dari netizen asik Indonesia nih, Firdi. silahkan Mas Abi. Pertanyaan pertama ya, aku akan bacakan. Ini dari Ikhwanul Farisa 1125 kepada Mas Jeffrey nih, Mas. Wah, Mas Jeffrey, pertanyaannya, kira-kira apa saja ya keunggulan dan kelemahan dari teknologi metaverse ini saat ini dan juga ke depannya mungkin ya? Gimana tuh Mas Jeffrey? Sebenarnya memang ini teknologi metaverse itu kan sebenarnya sesuatu yang masih baru ya. Mungkin kita sendiri juga masih harus membangun gitu ya ke depannya. Mungkin sekarang masih kelemahannya salah satunya adalah karena seperti tadi Mas Andes bilang gitu kan, ini kan sesuatu yang semu, kita harus membuat dengan seiring perkembangan teknologi menjadi sifatnya lebih natural lagi gitu ya, ditampilkan keunggulan-keunggulan baru gitu ya. Mungkin kelemahannya saat ini juga salah satunya pendistribusian kontennya sendiri, mungkin beberapa area daerah internet masih ya kecepatannya terbatas gitu kan, sehingga kalau mau experience apapun loading dulu lama gitu kan. Jadi experience-nya ya nggak nyampe gitu, feel-nya kayak gitu-gitu ya. Mungkin teknologi metaverse kan membutuhkan ekosistem yang lengkap sebenarnya gitu, dan sekarang kita masih menuju ke sana dari sistem processing daripada hardware-nya sendiri gitu ya, mungkin semakin lama ke depannya semakin realismenya semakin baik, processing power-nya semakin baik. Bahkan untuk AR sendiri saya yakin sekarang mungkin beberapa tahun yang lalu di Disrupto salah satu contohnya mungkin kacamatanya juga mungkin masih sangat mahal gitu ya, sekarang semakin lama semakin murah gitu. Bahkan saya pernah waktu itu di Austin, South by Southwest, bahkan udah ada kacamata yang tidak ada kaca di depan, bukan kacamata mungkin ya. Soalnya dia semacam display yang langsung ditembak ke retina kita gitu. Jadi kita nggak perlu pakai kacamata lagi. Udah semengerikan itu gitu kan. Terus ya, jadi kita tuh sebenarnya masih dalam proses ke sana. Jadi keunggulannya pastinya salah satunya seperti yang tadi Mas Andi juga bilang gitu ya. Lama-lama nih nggak ada nih yang namanya masalah space, masalah time, masalah distance, semuanya itu bisa dilakukan secara online, gitu ya. Dan juga buat kita sendiri, user gitu ya, saya yakin kita nggak akan ngerasa kok bahwa kita akan masuk ke area itu. Gitu. Kan kita kan sekarang udah juga main game online, apa-apa juga online, transaksi online, apa-apa langsung di-share di sosial media gitu ya. Kemarin malah Facebook keluarin sama Ray-Ban, nggak salah tuh ya, bisa foto di mana-mana, Snapchat juga gitu, ada kacamatanya juga. Jadi lama-lama kita tuh kayak sharing everything gitu, gitu ya. Dan lama-lama kita memang sudah membuat dunia sendiri, hanya belum divisualisasikan seperti dunia yang baru. Nah sekarang sudah mulai nih masuk ke sono nih, orang sudah mulai diperkenalkan. The opportunity is big gitu ya. Kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi seperti teknologi apapun gitu ya, always have a process gitu ya. Awalnya saya yakin masih banyak banget kelemahan-kelemahannya, tapi keunggulan itu akan dibentuk satu persatu gitu ya. Bahkan kalau dilihat sebenarnya kita untuk membuat ekosistem ini akan membutuhkan banyak banget pihak gitu. Nggak hanya dari sisi content creator-nya, dari sisi engineering-nya, dari sisi analisnya, bahkan mungkin dari pelaku-pelaku sektor lain gitu. Mungkin kita butuh pelaku perbankan juga untuk membuat sistem ekonomi baru di dunia metaverse. We don't know, gitu kan? Mungkin ada butuh mungkin fashion designers yang mungkin membuat I need to do some breakthrough stuff yang hanya bisa dinikmati secara secara metaverse. Sekarang udah mulai nih barang-barang digital dari merek-merek high end yang harganya beratus-ratus ribu dolar, bahkan jutaan dolar, tapi virtual gitu kan. Mereka sudah mulai melihat ke sana gitu. Bahkan Nike kemarin kalau nggak salah sudah membuat kayak filing kayak versi digitalnya gitu, kayak shoes-nya itu tuh kayaknya baru tuh. Terus kalau dilihat metaverse punya siapa sih? Ya sekarang kita masih bilang semuanya masih sifatnya tuh masing-masing company masih buat sendiri-sendiri sebenarnya. Sekarang ada si Facebook dengan Metanya. Terus kemarin bahkan udah ada tuh kayaknya dari Microsoft udah punya pendefinisian metaverse menurut dia. Tentu saja ya dengan semua infrastrukturnya dia lah gitu kan masing-masing gitu. Tapi saya yakin ke depannya tuh akan ada satu platform besar yang saling linkage. Karena in the end of the day especially teknologi gitu ya, kolaborasi tidak bisa dipungkiri lah. Gitu. Jadi jadi kalau keunggulan kelemahan mungkin saya cuma bisa jawab sebatas itu karena kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Kita baru touch the surface. This is the start of the journey nih gitu.
untuk masuk ke daerah itu, walaupun teknologinya sudah dikembangkan sangat lama gitu ya. AR, VR tuh khususnya VR gitu ya, juga mungkin sudah lebih banyak dikenal, AR datang belakangan gitu ya. Dan lama-lama akan ya people akan kesana dengan sendirinya secara natural juga gitu. Ya, betul. Tadi setuju sama Mas Jeffrey yang bilang bahwa ya emang benar butuh insight juga dari orang luar juga, yang mungkin malah dari insight-insight itu yang bisa bikin inovasi baru yang sebelum pernah terbayangkan juga gitu ya. Betul. Prosesnya emang ya memang semuanya lagi masih berproses sih. Jadi kelebihan kelemahannya ini memang benar-benar harus kita nikmati, dan proses ke depannya gimana. Aku yakin banget pasti jauh lebih dari apa yang sekarang kita rasakan atau mungkin beberapa tahun ke belakang sih, Mas Jeffrey, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini yang bisa bikin semuanya lebih terakselerasi ya kan. Betul. Mungkin kalau saya koneksi ya. Mungkin contoh gampangnya kayak kita ngomong kosong ya payment lah gitu kan. Dulu kita dengan sistem barter gitu kan, dari sistem pakai uang tunai, perlahan mulai dikenalkan dengan sistem mungkin kita harus ke ATM dulu, lama-lama ke debit akhirnya ke QR. Tapi kita ngelihatnya kan alasannya apa? It's all about efficiency, lebih gampang, lebih pelan-pelan kayak digiring aja sama teknologi gitu. Lama-lama cuma scan doang gitu kan. Dulu waktu zaman Google Glass tuh ada satu company kalau mau tuh verifikasi cuma nodding doang gitu kan, untuk verifikasi things like that gitu ya. Saya yakin akan pelan-pelan akan muncul ide-ide baru gitu. Siap ya. Itu dia. Terima kasih Mas Jeffrey untuk jawabannya tadi, untuk pertanyaannya dari Mas siapa tadi, Ikhwanul Farisa 1125 ya. Terima kasih Mas Jeffrey. Selanjutnya Firdi, silahkan. Oke, siap. Makasih banyak Mas Abi. Ini aku mau nanya ke Mbak Vinia dari Jan Hermaune. Pertanyaannya, apakah pandemi ini bentuk penyesuaian secara koersif dan simultan untuk menghadapi dunia serba virtual di masa depan? Seperti itu. Kami persilahkan Mbak Vinia. Ya, thank you, Firdi. Jadi sebetulnya mungkin buat semua ya di dunia ini ya, karena ada pandemi ini, kita jadi harus beradaptasi lebih cepat lagi gitu. Jadi mungkin kalau sebelum pandemi kita ngomongin, oh ya mungkin 10 tahun lagi gitu ya, kita bisa catch up dengan teknologi gitu. Tapi actually enggak gitu, kayak kita dipercepat prosesnya supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya online, secara virtual. Balik lagi tadi ke yang Mas Jeffrey sampaikan juga gitu ya, kita pengen lebih efisien gitu ya. Kebayang nggak sih kalau di Jakarta kita misalnya meeting dari satu kantor ke kantor yang lain, itu udah habis waktu berapa jam gitu. Jadi being online, virtual gitu ya, walaupun mungkin hanya dari layar, itu sebetulnya udah satu proses di mana kita beradaptasi dengan teknologi, dan kita menyadari bahwa oh sebenarnya bisa ya kita ngelakuin ini tanpa harus misalnya ketemu muka gitu. So that will be the future. Oke, jadi memang ini pelan-pelan ya Mbak ya, ke dunia yang serba virtual. Memang kita mau nggak mau nih dari pandemi ini disuruh belajar kali ya Mbak, pelan-pelan. Betul. Adaptasi dari awal lagi. Karena kan memang yang tadi Mbak Vinia bilang ya, awalnya kita nggak memungkinkan nih kayaknya untuk meeting online gitu. Apalagi untuk teman-teman yang di Jakarta yang kemana-mana macet gitu. Terus ternyata tiba-tiba ada meeting online nih, dimudahkan saat pandemi ini. Ini mungkin memang jadi salah satu bentuk penyesuaian yang kedepannya dunia serba virtual akan semakin lebih mudah lagi, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Mbak Vinia, ini seru banget nih Mas Abi. Kayak memang memang karena pandemi ini jadi lebih melek teknologi aja ya semua orang ya. Mau nggak mau kan harus. Ya kan? Betul. Terutama juga sekolah-sekolah kan sekarang udah mulai beradaptasi dengan online gitu. Iya. Sekolah-sekolah sih Mbak yang lebih, menurut aku mereka benar-benar catch up banget ke teknologi, karena mungkin yang sebelumnya nggak pernah nyoba untuk yang pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Dengan pandemi ini mereka benar-benar nggak cuma sekolah swasta atau sekolah negeri, entah yang di kota atau yang di desa. Mereka benar-benar akhirnya mengadaptasi itu secara penuh, pembelajaran jarak jauh lewat Zoom atau mungkin Google Meet atau mungkin aplikasi dan lainnya gitu. Ya. Firdi. Yang seru banget ya, Mas.
Nah, oke, terima kasih banyak Mbak Vinia untuk Ya, pertanyaannya nih. Mas Abi, ini aku mau nanya ke Mas Andes juga, karena ini ya, salah satu bidang aku. iya. Aku pengen nanya tadi ke Mas Andes, tapi ternyata sudah ditanyakan sama Mas Hendri Gunawan. Iya, ini nih. Pertanyaannya ini, Mas Andes, kebetulan saya seorang dokter, katanya pemerhati virtual reality bidang kesehatan. Nah, menurut teman-teman pembicara, apakah ada dampak metaverse ini di bidang kedokteran? Nah, ini kan kayaknya seru banget ya. Nah, silakan langsung saja, Mas Andes. Ya, kalau di bidang medis gitu ya, atau dan juga healthcare dan segala turunannya sebenarnya, banyak sekali sih yang bisa terkoneksi dengan efek positif dari metaverse itu ya, dari teknologi metaverse ini, baik itu augmented reality atau virtual reality atau mixed reality gitu. Contoh misalkan belajar tentang anatomi gitu, itu bisa pakai augmented reality or virtual reality, dua-duanya bisa dipakai. Terus kemudian kalau untuk di medical research sendiri, banyak banget sebenarnya yang sudah pakai VR dan AR ya. Aku mungkin akan nyontohin beberapa case studies gitu ya. Ada case studies, itu ada paper di mana dia pakai VR untuk istilahnya terapi fobia gitu. Jadi ada orang yang fobia ketinggian gitu ya, atau fobia binatang tertentu gitu, ya diterapinya pakai VR gitu. Jadi benar-benar diulang iterasi berapa kali. Terus juga ada paper yang menyebutkan gitu ya, paper ilmiah juga, virtual reality dengan terapi pasca stroke. Jadi terapi pasca orang habis stroke gitu kan, dia perlu ada terapi tuh, terapi jalan atau terapi main basket atau main tenis meja atau segala macam. Dia pakai VR gitu. Tapi VR-nya memang yang dikoneksikan sama alat gitu ya, berupa glove yang bisa ngedeteksi impulse response syaraf motoriknya gitu. Nah, beberapa praktikal itu udah dikerjakan gitu di dunia medis. Nah, kalau misalkan di dunia pendidikan medisnya sendiri, tadi yang aku bilang gitu, kita bisa role play sebenarnya. Bayangin tadi yang di video yang tadi kita putar sama-sama ya, itu kan lagi di bengkel tuh. Bayangin kalau skenarionya aku ganti di ruang gawat darurat. Terus ada pasien ini masuk, jebret. Ada pasien ini masuk, ada pasien ini masuk. Terus dia harus making decision sebagai seorang dokter gitu. Dia harus making decision cepat gitu. Terus wah gila nih, udah banyak banget nih. Misalkan let's say kita bikin skenario habis terjadi bencana alam. Terus semuanya masuk ke dalam unit UGD itu. Terus habis itu si orang yang pakai VR-nya dia harus making decision cepat. Nah, dari VR-nya itu how they make decision, terus how they respond, misalkan ada keluarga pasien misalkan marah-marah, Mas gimana sih udah ngantri nih dok, gimana sih segala macam, how they respond that, kita bisa rekam itu di alat VR-nya dan kita bisa replay lagi gitu. Nah, itu dia kayak role play yang kalau di dunia nyata pasti agak susah ya kita bikin skenario kayak gitu. Nah, terus yang kita lakukan juga, kita kerjasama dengan salah satu fakultas keperawatan di salah satu universitas negeri di Indonesia. Kita bikin itu role play perawat gitu ya, yang datang ke rumah pasien isoman COVID. Karena waktu itu isunya adalah ternyata ketika masa pandemi lagi ganas-ganasnya ya kemarin ya, PSBB, PPKM segala macam, ternyata yang paling banyak kena anxiety itu adalah pasien isoman yang di rumah, bukan yang di rumah sakit. So that's why kita bikin nih, kita bikin coba gitu. Secara praktikal gimana sih SOP-nya kalau misalkan si mahasiswa atau mahasiswa keperawatan ini datang ke rumah si pasien, nah temennya tuh role play gitu, temennya role play jadi si pasien gitu. Ada yang anak-anak, ada yang bapak-bapak cerewet, ada yang apalah segala macam gitu. Dan how they respond about that, ya itu yang kita analyze gitu. Jadi banyak banget gitu ya, dari mulai sisi pelatihan trainingnya juga ada, untuk terapi juga ada,
Dan juga kalau nggak salah beberapa waktu lalu juga udah mulai marak nih seminar-seminar atau webinar-webinar dari beberapa asosiasi dokter. Kemarin juga aku sempat lihat ada webinar dari Perdosi kalau nggak salah, Persatuan Dokter Syaraf Indonesia juga mereka udah mulai nih mengangkat si virtual reality dan augmented reality ini di dalam setiap forumnya mereka gitu. Jadi di dunia kedokteran, healthcare dan segala turunannya itu juga sudah mulai digunakan gitu ya, karena memang bisa bantu banyak sih. Iya, betul sekali. Wah, seru banget nih, Iya. Mas Andes. Aku sih kebayangnya kalau itu tadi ya, kalau belajar anatomi itu ternyata kita kayak bisa ala-ala ngambil operasi lah, apa-apa. Iya, betul. Sangat keren sekali ini. Ya. Oke, siap Mas Andes. Terima kasih banyak. Mas Abi, silahkan Mas Abi. Ya, aku mau nambahin juga sih Firdi dan juga Mas Andes, dan juga teman-teman Mbak Vinia dan juga Mas Jeffrey, yang sekarang kita lagi bahas tentang metaverse, augmented reality, virtual reality, itu kan juga nggak lepas dari kebutuhan adanya konektivitas atau koneksi internet, ya nggak sih Mas, Mbak? Nah, dan juga tadi buat pertanyaannya, wah ini yang relate banget sama dunianya Firdi emang sih, kedokteran ya. Dari Mas Hendri Gunawan. Jadi sekarang ini kan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu juga sudah memberikan, kemarin ya sudah lampu hijau beberapa operator seluler untuk mencoba 5G ya, generasi kelima ya untuk internetnya. Dan ini nggak cuma sekedar soal latensi yang kecil ataupun juga bandwidth yang besar, kapasitas yang besar, kemudian download upload yang bisa lebih besar, bahkan bisa tera atau mungkin giga dalam hanya sekali kejap atau sedetik 2 detik gitu kan. Itu juga bisa membuat yang namanya tadi seperti yang Mas Andes sampaikan tentang AR VR itu menjadi lebih reality gitu, yang akhirnya bisa bahkan nggak cuma sekedar untuk pembelajaran, bahkan bisa nanti di kedepannya ini, walaupun memang saat ini masih baru di beberapa daerah di Jakarta dan beberapa kota yang sudah menerapkan 5G, itu kita bisa benar-benar nanti dari dokternya ada di Jakarta, kemudian melakukan operasi yang ada di Solo misalkan, atau mungkin ada di daerah lain, di daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal, yang mungkin broadband-nya masih belum ini, tapi sudah 5G-nya udah oke. Jadi itu semua bisa akhirnya di-combine, bisa menghasilkan ya produk-produk kedokteran, produk-produk kesehatan yang bisa akhirnya Rata gitu ya, Mas nyawa dan juga bermanfaat untuk humanity gitu. Kurang lebih kayak gitu tambahannya. Jadi semoga dengan inovasi-inovasi dan juga ide-ide dari pelaku-pelaku AR VR ini juga, dan yang sudah juga dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan beberapa operator seluler juga bisa akhirnya membuat kita semua menikmati metaverse ini untuk menambah kehidupan kita bisa lebih bermakna, lebih baik, dan lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih itu sih. Jadi ya semoga semakin terkoneksi, kayak logonya tagline-nya Kominfo, semakin terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Luar biasa, emang Kominfo sekali ya Mas Abi ya. Oke, silakan Mas Abi. Ya, pertanyaan selanjutnya nih guys. Ada pertanyaan keempat dari, waduh ini pakai nickname nih. Namanya dari Jumat Sore nih ya. Biasanya namanya pagi sore ya, restoran ya. Jumat Sore. Kepada Mbak Navinia. Pertanyaannya ke Mbak Navinia nih Mbak. Industri apakah yang paling gampang beradaptasi atau cepat berkembang dengan adanya teknologi VR atau AR? Kayaknya aku nambahin lagi nih Mbak. Dan apakah ada industri yang nggak bisa switching Mbak ke AR atau VR itu Mbak? Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Abi. Sebenarnya kalau ditanya industrinya apa, hampir semua industri ya, aku bisa bilang. Tapi mungkin specifically di teknologi gitu ya, karena nantinya kita yang akan membuat teknologi itu menjadi lebih natural. Tadi Mas Andes sebenarnya sudah mention juga beberapa ya, mulai dari programming gitu ya, designer bukan cuma lagi ngedesain website, tapi juga 3D modeling mungkin gitu kan. Fashion designer untuk bisa ganti-ganti baju di metaverse yang gitu-gitu. Jadi banyak banget ya sebetulnya kalau ditanya industri apa sih yang paling, dan sebenarnya nggak ada yang paling gampang gitu. Kenapa? Karena metaverse pun we don't know yet what's gonna happen atau what type of roles yang akan dibutuhin gitu ya. Tapi in terms of kayak basic skills, teknologi udah pasti deh, programming, apapun bentuknya ya, apapun bahasanya gitu ya. Coba mulai belajar, mulai upskilling.
I think itu menurut aku kayak one of the best skills yang bisa kita mulai mulai punya gitu. Artinya kalau yang tadinya nggak ngerti coding, mulai belajar dari sekarang gitu. Kenapa? Karena ya teknologi ini nanti adaptasinya akan cepat gitu ya. Kita nggak tahu apakah memang betul 10-15 tahun lagi akan terjadi si metaverse ini. Kalau memang iya, kita siap nggak gitu untuk menjadi pekerja atau orang yang membuat dan meng-create itu menjadi lebih natural lagi gitu. Itu sih mungkin Mas Abi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vinia untuk jawabannya tadi untuk pertanyaan dari Jumat sore ini ya, yang nggak tahu nih Mas atau Mbak siapa ini. Semoga terjawab pertanyaannya. Ternyata namanya Jumat sore beneran loh, Mas Oh Andi. iya, bisa jadi ya. Bisa Aduh. jadi loh. Iya. Mohon maaf Mbak atau Mas Jumat. Oke, siap. Selanjutnya silakan Firdi. Oke, siap Pak Sabi, terima kasih. Ya. Ini pertanyaannya untuk seluruh narasumber dari Kak Anisha Gustiani. Nah, menurut kakak-kakak atau Mas dan Mbak, apakah optimis Indonesia dapat mengimplementasikan sistem metaverse ini beberapa tahun ke depan secara masif? Karena kan kita lihat memang Indonesia ini sangat luas sekali ya, dan memang apakah memungkinkan gitu deh Mas dan Mbak untuk penyamarataan agar memang sistem metaverse ini beberapa tahun ke depan akan langsung dijaya-jayakan lah di mana-mana gitu, seperti itu. Kami persilakan mungkin dari Mas Jeffrey terlebih dahulu. Oke, sebenarnya dari pengalaman saya justru Indonesia itu menjadi salah satu yang usernya itu paling cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Belajarnya cepat banget gitu ya, bahkan bisa kreatif banget kembanginnya gitu. Nah, jadi saya yakin beberapa tahun ke depan mungkin at certain level of metaverse konsep ini bisa terimplementasikan gitu ya. Mungkin belum sampai misalnya kita masuk ke dunia yang se-imersif ya video-video konsepnya sekarang, but we are going there gitu. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita menilik balik ya, kadang-kadang kalau di internal kita juga bilang apa sih yang, terutama di era internet deh, setiap 10 tahun kalau kita cek gitu ya, per milestone, 5 to 10 years gitu, sebenarnya perkembangan kita itu tanpa kita sadari itu cepat banget gitu. Dari yang nggak ada, jadi ada in the span of 5 to, ya let's say 5 years deh, berbagai elemen kehidupan kita udah berubah aja berkat internet, karena banyak sekali pelaku-pelaku bisnis yang menggunakan teknologi ini itu kreatifnya luar biasa gitu ya. Mereka melihat ada peluang di pasar, mereka buat sebuah platform baru, teknologi baru dan sebagainya begitu. Nah, dengan ada sebuah sistem dengan ada sebuah konsep metaverse ini gitu ya, saya yakin at certain level gitu ya, mereka sudah mulai masuk ke ranah itu gitu. Apalagi ditambah sekarang seperti tadi diinformasikan udah 5G udah mulai masuk dan sebagainya. And I tell you, user Indonesia itu kreatif banget deh, gitu ya. Mungkin dari sini kita mungkin we play an element yang di luar sana yang dengar, wow, mereka udah mikir macam-macam, they come up with all new creative ideas, gitu. Dan itu semua akan berpengaruh at one point komponen-komponen yang akan memperkaya pengalaman kita di dunia metaverse itu, gitu. Oke, siap Mas Jeffrey, terima kasih banyak. Ini memang pokoknya orang Indonesia itu kreatif ya, jadi itu yakin nih bisa mengimplementasikan sistem metaverse ini ke depannya. Baik, terima kasih banyak Mas Jeffrey. Selanjutnya silahkan Mbak Vinia. Ya, aku mungkin menambahkan tadi yang dari Mas Jeffrey sampaikan ya, optimis banget gitu, tapi tentunya pasti ada challenge atau tantangan ya ke depannya. Nah, mungkin tugas kita semua adalah untuk bisa meminimais tantangan itu gitu, mulai dari diri sendiri, balik lagi konsisten gitu ya, belajar tentang teknologi baru, apa yang bisa dikembangin, cara ngembanginnya gimana, reach out ke orang-orang atau komunitas-komunitas yang memang bergerak di bidang tersebut gitu. Jadi memang harus dari kitanya juga, dari sumber daya manusianya yang proaktif gitu ya, untuk terus mencari tahu, untuk mengembangkan diri gitu. Jadi kalau dari aku sih, aku optimis banget gitu. Cuman balik lagi tantangannya ke kita juga gitu ya, kita mau apa enggak, atau kita ntar aja deh gitu, atau kita harus take risk sih gitu, karena apa, teknologi ini akan memaksa kita untuk beradaptasi mau nggak mau. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Vinia. Berarti memang kitanya ya mau nggak mau nih yakin sistem metaverse ini akan
bisa diimplementasikan di Indonesia, tapi dari kitanya netizen asli Indonesia yang harus memang beradaptasi terus, kemudian take risk kalau kata Mbak Vinia tadi, jadi jangan takutlah semuanya ya, la tahzan. Oke, siap. Dan silakan selanjutnya Mas Andes untuk dapat menjawab pertanyaan yang sama. Silakan Mas Andes. Ya, aku setuju sih sama Bro Jeffrey ya. Indonesia itu akal-akalan montirnya yang paling jalan. Kreatif maksudnya, akal-akalan montir. Itu kreatifnya gila-gilaan gitu ya. Aku coba kasih 2 case studies gitu. Case studies pertama adalah kalau misalkan teman-teman pernah dengar istilah virtual YouTuber atau virtual influencer. Jadi kita di Sinta VR, kita 2018 tuh rilis satu virtual YouTuber kita gitu ya. Kita rilis gitu satu karakter di situ. Dan kemudian 2019 kita rilis lagi beberapa karakter. Kita punya bekerjasama dengan strategic partner gitu ya. Kita bikin virtual YouTuber agency namanya Mahapanca. Dan nggak lama setelah itu banyak banget virtual YouTuber baru di Indonesia yang muncul. Itu nggak nyampe setahun, langsung muncul, jeder gitu. Virtual YouTuber, dan sekarang virtual influencer banyak ya. Misalkan yang baru kemarin aku lihat fotonya itu dari Cosmopolitan, juga mereka meluncurkan satu virtual influencers. Terus kemudian anak perusahaan PLN yang di bidang internet itu juga meluncurkan satu virtual influencers. Jadi creativity ini nularnya cepet banget nih kalau kita nih di Indonesia gitu ya, dari segi content creator gitu. Terus kemudian case studies yang kedua juga yang kita alami dari 2019 kemarin, sejak kita rilis platform virtual reality yang untuk education yang namanya Melia Lab yang dipakai di sekolah-sekolah itu. Kita ngelatih hingga saat ini itu total 5.200 guru di 34 provinsi. Dan dari 5.200 guru itu ada sekitar 150-an yang sekarang levelnya udah di tingkat virtual reality ambassador, terus kita jadikan mereka pendekar VR. Jadi kita punya program pendekar VR, pendidik kabupaten, kota, ambassador virtual reality Indonesia gitu. Nah, mereka surprisingly tidak dari kota-kota besar, dari kabupaten gitu ya, kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan. Mereka bikin templates. Jadi kita kan memang menyediakan platform di mana mereka bisa drag and drop sendiri gitu ya, bikin konten pembelajaran berbasis 3D dan VR-nya mereka sendiri tanpa harus ngoding gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika kita ngelihat hasil karyanya mereka, itu luar biasa banget. Ada yang bikin tentang problem based learning trigonometry pakai VR gitu ya, terus ada yang bikin pembabakan zaman dari zaman purba gitu ya, dari zaman bumi masih diisi bakteri-bakteri sampai sekarang. Terus ada yang bikin perjalanan Jenderal Sudirman dengan aset yang sudah kita sediakan, mereka bikin sendiri. Terus skenario segala macam. Dan bahkan beberapa tim kita tuh kaget gitu. Jadi kita di Sinta VR kita punya tim template maker dan QA gitu ya. Kita punya tim gitu yang untuk ngecekin nanti template-nya udah sesuai belum nih. Beberapa tuh yang mereka bikin membuat kita kaget karena seriously lebih bagus dari buatan timnya kita sendiri. Jadi pas kita lihat gila ya, bisa ya kepikiran bikin ini ya gitu. Jadi itu yang emang dari dua hal ini juga kita ngelihat, kita yakin gitu bahwa secara content creation, secara konsep kreatif, di mana dunia metaverse ini juga sangat erat kaitannya dengan itu, kita bisa banget tuh yang namanya bersaing gitu ya dengan yang di luar Indonesia gitu. Dan kalau dari segi penggunanya sendiri, ya adaptif banget gitu ya, tinggal dicemplungin, maksudnya kita tinggal nunggu ada satu alat, dan 2022 ini sepertinya akan banyak alat-alat metaverse gitu ya, mau itu VR atau AR atau MR, yang harganya jauh lebih murah dibanding yang sekarang gitu, banyak banget. Dan kayaknya juga Facebook juga mau ngeluarin lagi nih, saya dengar nih info-infonya nih yang lebih keren lagi gitu.
Kemarin kan udah ngeluarin ya yang kerjasama sama Ray-Ban kalau nggak salah, ya kan, kacamatanya gitu. Dan kalau nggak salah nanti tahun depan juga mau ngeluarin lagi nih yang lebih baru. So dari alat-alat yang mereka bisa afford dengan lebih mudah dibanding 5 tahun yang lalu, ini akan menjadi sebuah tren gitu. Jadi ini akan jadi metaverse ini akan jadi sebuah tren baru atau cara baru kita untuk berkomunikasi, kita untuk berinteraksi secara sosial. Akan baru banget gitu. Sekarang kita dipenuhi sama social media platform. Bayangin kalau kita udah dipenuhi sama metaverse social metaverse platform gitu ya. Dan itu it will be a very big game changers untuk semua industri, nggak cuma industri teknologi gitu. Nah, kalau dari aku sih itu ya, ngelihat dari sisi content creation-nya sama dari sisi penggunanya. Satu lagi yang aku rasa challenging di Indonesia untuk Indonesia adalah dari satu sisi yang sebaiknya memang kita tidak melupakan itu ya, yaitu academic research. Karena ini penting banget. Jadi 2018, kalau aku boleh cerita, dulu aku 2018 sempat kunjungan ke SIGGRAPH Asia di Thailand. Ketika aku ngelihat bikinan-bikinan di sana gitu ya, secara industri, aku yakin gitu ya, programmer-programmer kita, sumber daya manusia kita, itu bisa bikin. Anak-anak WIR nih gampang banget tuh bikin yang ada di SIGGRAPH tuh. Wah, kecil banget kalau buat WIR mah. ER-nya, MR-nya gitu ya. Yang pakai apa namanya? Neuro detection itu ya, Mas Jeffrey ya waktu itu pernah bikin juga. Itu mah gampang banget. Cuma ketika saya menelusuri gitu ya, mengeksplorasi, tibalah saya di sebuah ruangan, di situ ada banyak abstrak paper itu ya yang terkait dengan teknologi AR dan VR dan MR gitu ya. Disitulah saya tertegun bahwa academic research di sana itu 20 tahun lebih maju dibanding kita. Jadi kalau aku bandingin academic research tentang teknologi metaverse ini gitu ya, yang secara fundamental, kalau kita bandingin itu papernya masih sedikit banget gitu. Bahkan aduh dikit banget deh gitu. Jadi pas aku ngeliat itu, oke, ini yang ketinggalan gitu. Ini yang Indonesia ketinggalan. Academic research, jadi fundamental research dari metaverse ini yang harus dikejar cepat sebenarnya, challenge-nya di sini. Kenapa? Karena balik lagi tadi yang aku sebutkan, bidang kerja atau bidang field knowledge di metaverse ini itu tidak hanya teknologi, tapi psychology, neuroscience, anything yang terkait dengan emotional connection antara manusia dengan dunia dan manusia dengan manusia itu ada di metaverse. Gitu. Jadi academic research is the real challenge kalau menurutku. Tapi kalau dari segi industri, ya lihat aja tuh WIR jadi gede tuh 2009 sampai sekarang, buset. Bahkan dia mulai 2009 sebelum terkenal banget ya Mas Jeffrey ya. AR, VR apa segala macam. AR Core belum ada, AR belum ada, Pokemon Go belum ada. Apa ya, dikiranya kita muncul 2016 nih, Sinta VR adiknya WIR nih, adik aku. Bukan, ya Allah. Siap. Ya, jadi gitu kira-kira Mbak Firdi dan Mas Abi. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Andes. Berarti memang pokoknya intinya nih semua, apalagi di industrinya sih di Indonesia akan yakin kalau Mas Andes tadi untuk akan lebih maju lagi. Tapi untuk dari research ininya ya Mas ya, semuanya itu memang harus lebih dikembangkan lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Andes. Waduh Mas Abi, ini super seru sekali bahasan malam hari ini dari para pelopor-pelopor visioner. Betul. Aku yakin sih emang kedepannya implementasi di Indonesia, AR, VR, dan lain sebagainya itu benar-benar bakal akselerasi banget sih, apalagi di transformasi digital ini, 5G udah ini, apalagi tahun depan juga udah ASO loh, analog switch off. TV digital udah masuk di Indonesia, bener-bener switch off, gak ada analog lagi, udah jadi digital semua, 5G makin kemana-mana, udah makin, aku yakin implementasinya dan sebagainya tuh bisa bener-bener jauh lebih ini banget sih tahun depan sih. Pasti.
tahun depan 2 bulan lagi kayaknya ya. Oh iya ya, wah udah nggak berasa banget ini, ya Allah. Kamu pengennya buru-buru kayaknya nih Mas Abi. Nggak berasa ya, pandemi itu 2 tahun nggak berasa ya kemarin kita ya. Parah sih. Kayak stop gitu umurnya 2 tahun kemarin. Oke, siap. Sebelum kita menutup kegiatan malam hari ini, mungkin aku ingin meminta apa ya Mas Abi ya, closing statement dari narasumber kece kita, mungkin dari Mas Jeffrey terlebih dahulu. Closing statement dan juga tips trik mungkin ya bagi adik-adik kita yang mungkin masih di bangku kuliah atau yang mau mulai terjun ke dunia ini dan sebagainya. Silakan, Mas Jeffrey. Oke. Mungkin kalau dari saya itu lebih kepada don't stop innovate lah, gitu ya. Mungkin sekarang masih ada beberapa challenge here and there, but your generation will also be the one that creates and form the future of metaverse, gitu. In whatever industry, in whatever elements, gitu ya. Because it's a new world, gitu kan. Ini dunia yang baru banget, waiting for you guys to form, gitu. Ya kan. AR, VR, programming dan sebagainya, itu ada elemen-elemen enabler-nya, gitu ya. Tapi masih banyak enabler yang lain yang masih bisa kita explore dan bentuk bareng-bareng, gitu. Jadi don't be afraid, gitu ya. Karena sekarang yang namanya social media it becomes the norm. I'm sure the next metaverse will become the norm. Without us realizing it juga, gitu ya. Kita lama-lama cuma senang aja, totonya. Saya yakin zaman orang tua kita dulu itu zaman sebelum Friendster kali ya, mungkin ya kita dulu, aduh sosial media ya apaan itu, gitu kan. Sekarang bahkan orang tua kita sudah mulai sharing-sharing, tiap kali makan foto dulu, gitu. foto dulu, gitu kan, baru makan, gitu. It becomes the norm, gitu ya. Tanpa kita harus ngomong, Dad, Mom, itu namanya sosial media loh. Oh, apa tuh sosial media? Gue nggak mau ah. Tapi sebenarnya mereka tahunya, tapi mereka secara nggak sadar aja. Dan hal-hal itulah yang sebenarnya membuat kita merasa don't be afraid, keep trying, gitu ya. Sekarang kita udah dibuka sebuah pintu baru, gitu ya. So time to think, what can you contribute to the new future, the new platform of metaverse, gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Jeffrey. Memang harus berinovasi terus ya Mas ya, ke depannya, dan pokoknya memberikan kira-kira kontribusi apa nih yang bisa kita kasih untuk Indonesia ke depannya dan dunia digital juga ke depannya. Baik, terima kasih banyak Mas Jeffrey. Nah, silakan Mas Abi untuk selanjutnya. statement-nya. Selanjutnya Mbak Vinia, boleh silakan closing statement dan juga tips trik juga untuk adik-adik, untuk netizen asik Indonesia yang sekarang lagi nonton juga. Silakan Mbak Vinia. Ya, thank you Mas Abi. Aku nambahin sedikit aja sih, sebenarnya tadi udah dirangkum ya sama Mas Jeffrey gitu ya. Kita ada banyak unknown potential nih gitu ya. Metaverse is something new, kita nggak tahu apa yang bisa kita kembangkan gitu ya. So start learning now, anything, right? Anything that you like, mulai dari sekarang gitu ya. Mulai dari sekarang, belajar dari sekarang, upskilling, dan sebetulnya mungkin satu hal yang perlu adalah konsistensi gitu, karena banyak juga teman-teman kalau aku ngobrol gitu ya, Gersintech Indonesia itu kayak nyobain sekali terus susah terus udah gitu, kayak ayo udah belajar yang lain gitu. Nah ini sih mungkin kayak kita harus bisa lebih endure gitu, bahwa yang namanya dunia teknologi ke depan tuh nggak akan gampang dalam arti kita yang akan harus berkontribusi kan. Jadi kita harus upskilling dari sekarang, learning by doing, fail tapi learn again, fail iterate gitu-gitu ya. Jadi dari kitanya juga kita harus punya mentality yang kuat sih untuk bisa maju. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Vinia. Mentality untuk maju itu yang paling penting banget, Firdi. Bener kata Mbak Vinia sih. Apalagi di tengah pandemi ini, benar-benar harus, yang kata Firdi bilang, umur kayak berhenti ya, tapi kerutan nambah gitu ya. Karena tidur malam, ya kan, kerjaan datang terus gitu. Ini kapan selesainya ini WFH? Aku mau ke kantor aja rasanya gitu ya. Betul sekali Mas. Pokoknya mentalnya memang harus kuat ya. Nggak boleh nih yang gampang menyerah, kalau tadi kata Mbak Vinia itu. Betul. Kalau misalkan kita ada sesuatu yang susah, udah dihantam aja. Apalagi memang banyak bidang-bidang lain yang memang belum terbuka, yang akhirnya nantinya pasti akan terbuka juga
untuk netizen asik Indonesia khususnya di bidang ini ya, metaverse ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Vinia. Dan selanjutnya aku ingin menanyakan closing statement nih. Kami persilahkan ke Mas Andes untuk memberikan closing statement ataupun advice ataupun tips untuk semua netizen asing Indonesia. Kami persilahkan, Mas. Oke, thank you Mbak Ferdi. Berbicara tentang teknologi dan hubungannya sama manusia, kita banyak melihat sebenarnya teknologi merubah kebiasaan. Teknologi change the behavior gitu. Sekarang dulu ya, aku juga sempat beberapa kali sempat aktif dulu waktu kuliah di komunitas film gitu ya. Ada satu hal gitu ya, rule of thumb gitu kalau kita lagi mau bikin film, bahwa yang film yang ada story-nya 3 menit pertama itu menentukan apakah penonton mau nerusin film itu apa enggak gitu. But now see all the platform that have less than 1 minute content. Kita decide less than 1 minute. Scroll. Then we judge something less than 1 minute. Beda sama dulu. Ketika aku SMA, ketika aku kuliah, aku nonton film atau segala macam, aku bisa judge something, tapi aku ngelihat dulu nih. Terus aku judge, udah ganti deh gitu channelnya atau ganti deh acaranya. But now less than 1 minute, mereka bisa judge, nggak suka gitu. Dan itu secara tidak sadar itu merubah cara kita untuk menjudge sesuatu, sadar atau nggak sadar gitu. Nah, ketika datang si metaverse ini, itu juga akan merubah lagi sebenarnya, karena tidak hanya kita punya less than 1 minute, tapi kita berinteraksi secara langsung dengan orang lain di situ, dan kemungkinan juga kita perlu mengambil beberapa keputusan-keputusan, entah itu keputusan interaksi sosial atau yang lainnya gitu. Jadi buat teman-teman, be prepared gitu ya, banyak-banyak cari tahu tentang yang lebih ininya sih, kalau kita mau ngambungin dengan literasi positif ya, literasi digital di dunia metaverse, banyak-banyak cari tahu tentang behavior changes manusia dengan teknologi. Karena ketika kita udah mulai masuk nih, nggak nyampe 5 tahun kok ini metaverse bakal hype, maksudnya bakal massive gitu ya. Let's say tahun depan, and then 2 tahun lagi ini akan jadi dunia yang bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi ketika itu terjadi, our behavior juga pasti akan berubah untuk menjadi sesuatu, untuk berinteraksi dan sebagainya. So let's be prepared, dan kita dig deeper gitu ya, dalam-dalam kira-kira apa nih yang akan berubah, dan kita bisa jadi well prepared gitu. Jadi dari sisi bagusnya kita dapat, tapi untuk sisi-sisi yang lainnya yang bisa ngerubah kita secara tanda kutip negatif gitu ya, itu juga bisa kita punya barrier di situ. Kira-kira itu sih kalau dari aku. Thank you. Terima kasih. Sorry kayaknya kalau tadi agak nge-lag ya koneksiku kayaknya. Nggak apa-apa Mas Andes, Ya. aman Mas, tersampaikan dengan baik. Jadi memang netizen asik Indonesia harus bersiap-siap. Jadi memang intinya sih itu ya, yang positif dipersiapkan, dig deeper lagi, dikulik-kulik lagi, tapi bersiap-siap juga untuk yang negatif. Jadi kita memang sudah punya barrier-nya sendiri gitu ke depannya. Luar biasa sekali. Baik. Ada Gi yang mau ditambahkan, Mas Abi, silahkan. Sudah cukup. Ini terima kasih banget ini Firdi ke para narasumber kita malam hari ini. Waduh, luar biasa banget. Ilmunya benar-benar mencerahkan malam ini, karena banyak banget mungkin informasi-informasi penting yang kita belum pernah dengar di mana-mana, dan akhirnya didengar di sini, hanya di Siberkreasi Hangout Online episode ke-63. Luar biasa banget. Terima kasih Mas Jeffrey, Mbak Vinia, dan juga Mas Andes. Sama-sama Mas Abi. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. kepada narasumber yang sudah memberikan insight-insight menarik untuk netizen asik Indonesia semuanya. Nah, Mas Abi, Iya. oke, kita sudah di penghujung acara ya. Betul.
Ngobrol yang hot-hotnya nih sudah mau selesai nih Mas Abi. Nah, tapi Firdi, sebelum kita sama-sama menutup Siberkreasi Hangout Online malam hari ini, ya, saya akan infokan kembali buat teman-teman kalian semua guys, jangan lupa buat ngisi post test mengenai acara hari ini di tautan s.id/presensi SHO 0411. s.id/presensi SHO 0411. Nah, nanti silahkan masukkan kode unik atau token yang diberikan di email konfirmasi yang kamu terima waktu pas mendaftar, guys. Isi formnya, form post test, dan juga survei, lalu klik tombol selesai. Sertifikat digital akan dikirimkan ke email kalian, jadi coba cek juga di inbox dan juga folder spam, takutnya masuk ke folder spam, guys. Nah, untuk pengiriman sertifikat, ditunggu ya, guys. Secepatnya langsung dikirim setelah kamu isi post test itu. Iya, Firdi, waduh. Jadi gimana Mas Abi, sudah siap menghadapi dunia digital metaverse ini? Aduh. Ini paling nggak semangat sih, Firdi. Aku semangat untuk mempelajari lagi nih semuanya yang tadi udah diobrolin nih, Firdi. Betul, jadi semakin semangat. Yang paling penting sih tadi ya Mas Abi ya, dibilangnya kita punya mentalnya dulu nih. Kita sudah tahu nih apa yang akan kita hadapi ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Mas Jeffrey, Mbak Vinia, dan Mas Andes. Terima kasih sekali. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh netizen Asik Indonesia. Tetap semangat karena kita masih ada pandemi ini, jadi terus jaga kesehatannya netizen Asik Indonesia, tetap menjalankan 3M, dan untuk yang belum vaksin, segera daftar vaksin di lokasi terdekat dari rumah netizen Asik Indonesia. Seperti itu. Dan jangan lupa juga ya Mas Abi ya, untuk follow akun Siberkreasi ya Mas. Ada apa aja tuh Mas Abi? Ada di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Dan sekali lagi juga silakan bisa mengisi surveinya. Linknya atau tautannya juga sudah tersedia, sudah kami berikan di kolom chat ya guys. Jadi silahkan langsung diklik saja. Oke, akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Waduh, Firdi. Saya Abi Satria. Dan saya Anissa Firdi, netizen Asik Indonesia. Yuk makin cakap digital. Dadah, sampai jumpa. Bye-bye. 1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi.